Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 10 Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i rahimahullah dalam akidah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-14. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Ahsan TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam usul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang ke-95, yaitu penulis mengatakan di paragraf terakhirnya, fahadhihin nusus wa ghairuha mimma huwa mutanathirun fi kutubihi wa kutubi ghairihi mimman ruya anhu atau mimman rawa anhu tadulluna ala ta'zimil Imam Syafi'i rahimahullah lis sunnah. Maka nas ini dan selainnya yang banyak terdapat di dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dan kitab-kitab selain Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan dari beliau menunjukkan kepada kita tentang pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ya'tabiruha kal Qur'an fit tasyri', dan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai atau seperti Al-Qur'an di dalam pensyariatan, sawaan fil usuli au fil furu', baik itu di dalam perkara pokok-pokok dasar akidah ataupun di dalam cabang-cabang. Wa sayati min kalamihi rahimahullah ma yadullu ala dzalik, dan akan datang dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang menunjukkan akan hal itu, yaitu bahwa beliau menganggap
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an, baik di dalam pokok ataupun di dalam cabang. Wa annahu la yastajizu mukhalafatuha ila ghairiha, dan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membolehkan untuk menyelisihinya kepada selainnya fil furu', baik di dalam perkara-perkara cabang, fadlan 'anil usul, apalagi dalam perkara pokok-pokok. Wa fi hadza raddun 'ala ahli al-kalam alladzina in 'amilu bis sunnah fil furu' lam ya'malu biha fil usul. Dan ini adalah bantahan terhadap ahli kalam, yaitu orang-orang yang mereka apabila mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam cabang, maka mereka tidak mengamalkannya di dalam pokok-pokok akidah. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, kemudian penulis mengatakan, wa min kalamihi rahimahullah fi dzalika ma rawahu al-Baihaqi bi sanadihi an Sa'id bin Asad qala qultu lish-Syafi'i ma taqulu fi hadits ar-ru'yah faqala li ya ibn Asad aqdi alayya hayyitu aw mittu inna kulla hadithin yasihhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughuni. Yang artinya, dan termasuk dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkara itu, yaitu dalam perkara bahwa beliau tidak membedakan antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an, baik di dalam perkara pokok-pokok akidah ataupun di dalam perkara cabang-cabang akidah. Yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Sa'id bin Asad. Kemudian Sa'id bin Asad rahimahullah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, apa pendapatmu tentang hadis ru'yah, yaitu hadis melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata kepada Sa'id bin Asad, wahai bin Asad, yaitu anaknya Asad, aku menghukumi atas diriku selama aku hidup ataupun mati bahwa setiap hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka aku berpendapat dengannya meskipun tidak sampai kepada setiap hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka aku berpendapat dengannya meskipun tidak sampai kepadaku hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan tentang ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap sunnah Rasul atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an di dalam pensyariatan, dalam perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun adab dan akhlak. Kemudian penulis mengatakan, wa bi isnadihi ila al-Humaydi qala sa'ala rajulun syafi'iyyah bi Misr an mas'alatin fa aftahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza fa qala ar-rasul ataqulu bi hadha qala ara'aita fi wasati zannaran atarani kharajtu min al-kanisah aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bi hadha arwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la aqulu bihi. Dan dengan sanadnya kepada Al-Humaydi, beliau bercerita ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Imam Asy-Syafi'i di waktu beliau berada di Mesir tentang sebuah permasalahan. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan fatwa kepada orang tersebut. Lalu orang tersebut berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Saya ulangi, ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada waktu beliau sedang berada di Mesir tentang sebuah permasalahan. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan fatwa kepada orang yang bertanya tersebut. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata,
apakah engkau mengambil hadis tersebut? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah marah dan beliau mengatakan, apakah engkau melihat aku memakai gesper khusus untuk kaum Yahudi dan kaum Nasrani? Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja, aku mengucapkan Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, sedangkan engkau mengucapkan kepadaku, apakah engkau mengambil hadis tersebut? Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, masa aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sedangkan aku tidak mengambil hadis tersebut? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Manaqib. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah beliau menjadikan hadis Rasulullah SAW sama seperti Al-Quran di dalam perihal pensyariatan, dan beliau sangat berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW, dan beliau murka apabila ada orang yang bertanya kepada beliau apakah beliau mengambil hadis tersebut atau tidak. Nah, beliau mengatakan bahwasanya beliau bukan orang ahlul kitab yang memakai atribut-atribut ahlul kitab. Beliau tidak keluar dari gereja, ya. Sampai-sampai beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, kemudian beliau masih ragu apakah mengambil atau tidak hadis tersebut. Ini beliau sedang marah kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau sangat memegang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Kemudian dalam perkataan yang lain, wa fi riwayatan lirrabi' qala sami'tu Syafi'iyya yaqul sa'alahu rajulun an mas'alatin faqala ruya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza wa kadza faqala lahu as-sa'il ya aba 'Abdillah ataqulu bihadza farta'ada asy-Syafi'i wasfarra lawnuhu wa qala wayhak ayyu ardin tukhilluni wa ayyu sama'in tudhilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bihi. Dan diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah murid terdekat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau bercerita, aku pernah mendengar Asy-Syafi'i berkata, dan beliau waktu itu ditanya oleh seseorang, lalu beliau meriwayatkan hadis Rasul. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dalam permasalahan ini Rasulullah SAW telah bersabda demikian. Maka orang yang bertanya ini mengatakan, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apakah engkau mengambil hadis ini? Maka Imam Asy-Syafi'i gemetar, kemudian wajah beliau pucat pasi. Kemudian beliau mengatakan, celaka engkau. Bumi mana yang akan bisa menampungku? Langit mana yang akan bisa menaungiku? Jika aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebuah hadis, lalu aku tidak mengambil hadis tersebut. Akhirnya tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Nah, ini hati-hati. Ini balasan kepada sebenarnya sindiran kepada orang-orang yang mengaku mazhab Imam Asy-Syafi'i akan tetapi sangat meremehkan, atau sebagian orang sangat meremehkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, na'am ala ra'si wal 'ain, ala ra'si wal 'ain. Iya, ala ra'si wal 'ain. Itu istilah orang, ala ra'si wal 'ain. Itu istilah orang Arab. Ya, ala ra'si wal 'ain itu maksudnya, iya, aku akan mengambil hadis tersebut. Aku sangat tunduk patuh kepada hadis tersebut. Itu maksudnya. Kemudian kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, wa sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma min ahadin illa wa yadhhabu alaihi sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu fa mahma qallat min qawlin qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi min an Rasul sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Artinya Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada seorang pun kecuali dia berpendapat atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dia menjauhi dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang aku ucapkan dan apa saja yang aku jadikan sebagai dasar dan di dalamnya terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi apa yang aku ucapkan, maka yang menjadi sandaran adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ucapanku. Artinya gini, Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya
apabila aku mengucapkan sesuatu ternyata ucapanku itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menjadi ukuran adalah ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mengatakan ucapan tersebut. Ini juga menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, mata rawitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan wa lam akhudh bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahab. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kapan aku meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, maka aku tidak mengambil hadis tersebut, maka aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya akalku telah hilang. Aku menjadi orang gila kalau seandainya ada hadis yang aku riwayatkan sedangkan aku tidak mengambil hadis tersebut. Maka saksikanlah bahwa aku adalah orang gila. Ini beratnya dan tegasnya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Az-Za'farani, beliau bercerita, sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, liman qala lahu ata'khudhu bihadzal hadits. Beliau berkata kepada siapa yang mengatakan kepada beliau, apakah engkau mengambil hadis ini? Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, tarani fi bai'ah, tarani fi kanisah, tarani alayya zil kuffar, huwa dha tarani fi masjidil muslimin ala ala zil muslimin mustaqbil qiblatihim arwi haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bih. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata kepada orang yang mengatakan kepada beliau, apakah engkau mengambil hadis ini? Maka kata Imam Asy-Syafi'i sambil marah, apakah engkau melihat aku di dalam tempat ibadah orang Yahudi? Ataukah engkau melihat aku di dalam gereja? Apakah engkau melihat aku sedang memakai pakaian-pakaian orang kafir? Ya. Engkau melihat aku di masjid kaum muslimin dan aku memakai pakaiannya orang kaum muslimin, dan aku menghadap ke kiblat kaum muslimin, lalu aku meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aneh kalau seandainya aku tidak mengambil hadis tersebut. Aku tidak bermazhab dengan hadis tersebut. Ini sebuah keanehan. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullah, wa min ta'dhimihi lil hadis annahu kana yas'alul Imam Ahmad rahimahullah anil hadits sahih. Dan termasuk daripada pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau senantiasa bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang hadis yang sahih. Fayaqul, lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza sahha indakumul hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhaba ilaih. Jika telah sahih menurut kalian hadis Rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah sampai sebelum hilang, sampai aku berpendapat kepadanya. Ya, artinya gini, apa saja dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sampaikan kepadaku. Aku pasti akan mengambil. Apa saja yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka ucapkanlah kepadaku. Maka aku akan mengambil hadis tersebut sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian di dalam lafal yang lain Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa'alimuni in sya'a yakunu kufiyan aw basriyan aw syamiyan hatta adhhaba ilaihi in kana sahihan. Yang artinya, dan di dalam lafaz yang lain Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, kalian lebih mengetahui terhadap ilmu hadis dan juga perawi-perawi hadis dibandingkan aku. Dan ini termasuk tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka jika hadis itu sahih, maka beritahukanlah kepadaku, meskipun dia
termasuk hadis dari orang-orang Kufah atau termasuk hadis atau insya kufiyan atau basriyan fa'alimuni, artinya kalau seandainya hadis itu sahih maka beritahukanlah kepadaku, baik itu hadis berasal dari orang Kufah atau orang Basrah atau orang Syam, sampai aku pergi kepada hadis tersebut jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih, sampai aku berpendapat dengan hadis tersebut jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, walihada qala lirrabi' kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru fiha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Oleh sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata kepada murid terdekatnya Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, setiap permasalahan yang aku berbicara di dalamnya telah tetap kabar di dalamnya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut ahlinya berbeda dengan apa yang aku ucapkan, maka aku kembali dari perkataanku tersebut, baik itu di dalam kehidupanku ataupun setelah matiku. Nah, ini kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah agar beliau tidak menanggung pendapat beliau nanti di akhirat, ya, bahwasanya apabila ada hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan hadis tersebut sahih menurut para ahli hadis, kemudian hadis tersebut ternyata bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka beliau kembali dari pendapat beliau dan mengikuti hadis tersebut, baik itu ketika beliau masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Dahulu tidak ada media sosial, ya, jadi susah untuk merujuk ataupun merubah pendapatnya, susah. Makanya beliau mengatakan seperti ini. Kemudian penulis mengatakan wa qad tuhira dzalika anhu hatta summiya nasirus sunnah, dan telah masyhur hal tersebut atas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai akhirnya beliau diberikan gelar nasirus sunnah, yaitu orang yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Ma ra'aitu atba'a lil athar min asy-Syafi'i rahimahullah." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengikuti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad sangat mengagungkan Imam Asy-Syafi'i. Dan ini juga menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sangat mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara hidup beliau. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Al-Manaqib, laqad kana yadhubbu 'anil athar. Imam Asy-Syafi'i senantiasa membela tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala juga berkata, kana ahsana amrin asy-Syafi'i annahu kana idza sami'a al-khabar lam yakun indahu qala bihi wa taraka qawlahu. Sebuah perkara yang sangat baik dari Imam Asy-Syafi'i adalah apabila beliau mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan, maka beliau tidak memilikinya hadis tersebut, maka beliau akan berpendapat dengannya dan meninggalkan ucapannya. Beliau tidak berpendapat dengannya dan meninggalkan ucapannya. Artinya beliau berpendapat dengan hadis tersebut dan beliau meninggalkan ucapannya. Kemudian penulis mengatakan, wa min ta'zimihi lil hadits annahu kana yu'azzimu ahlal hadits. Dan termasuk daripada pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap hadis Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengagungkan orang-orang ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis. Wa ruwatuhu fi dzalika yaqul laula ashabul hadits lakunna bayya'u fawul. Dan wa riwayatuhu dan juga Imam Asy-Syafi'i mengagungkan ulama-ulama hadis dan juga para perawinya. Dan di dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, kalau seandainya bukan karena ahli-ahli hadis, sungguh kita akan menjadi para penjual bawang.
Ini menunjukkan bagaimana beliau sangat memuliakan dan mengagungkan ahli hadis. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis lalu mengatakan walihada qala kullama ra'aitu rajulan min ashabil hadits faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali aku melihat seseorang yang termasuk daripada ahli hadis, mungkin dia hafal sekian hadis, dia paham hadis tersebut, ya, maka seakan-akan aku melihat seorang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan walihada mala asy-Syafi'i rahimahullah kutubahu bid-difa'i an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ala man mana'a al-istidlal biha wa aqama ala dzalika al-adillah min al-kitab wa sunnah wal ijma' wa qad sabaqa ba'd kalamihi fi dzalik wa sa'adhkur insyaallah ma tayassara min raddihi ala man ankara hujjiyat as-sunnati fil mabhath tali. Oleh sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengisi kitab-kitabnya dengan membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyanggah atas orang yang melarang untuk beristidlal, berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau atas hal itu menegakkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma', dan telah berlalu sebagian perkataan beliau tentang hal itu. Dan aku akan menyebutkan insyaallah apa yang mudah dari bantahan-bantahan Imam Syafi'i rahimahullah taala terhadap orang yang mengingkari kevaliditasan sandaran hukum dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan yang akan datang. Nah, bab ini sangat banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas dari tadi kita membahas tentang bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau sangat gigih membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan raddal Imam Syafi'i rahimahullah ala man ankara hujjiyat as-sunnah. Raddul Imam Syafi'i rahimahullah ala man ankara hujjiyat as-sunnah. Bantahan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang mengingkari kevaliditasan hukum dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bantahan Imam Syafi'i rahimahullah atas orang yang mengingkari kevaliditasan hukum terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata lam asma ahadan nasabahu an-nas aw nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu fi anna farada Allah azza wa jalla ittiba'u amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taslimu hukmihi bi anna Allah azza wa jalla lam yaj'al li ahadin illa ittiba' wa annahu la yalzam qawlun fi kulli halin illa bi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma siwahuma taba'un lahumma wa anna farada Allah alaina wa ala man ba'dana wa qablana fi qabulil khabari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidun la yakhtalifu fi anna al-fardha wal wajib qabul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah mendengar seseorang yang disandari oleh manusia atau dia menyandarkan dirinya kepada ilmu yang menyelisihi bahwa kewajiban Allah azza wa jalla adalah mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menerima perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keputusan-keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah azza wa jalla tidak menjadikan untuk seorang pun kecuali wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya tidak lazim setiap ucapan dalam setiap keadaan kecuali Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa selain keduanya adalah pengikut untuk keduanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita dan atas orang-orang setelah kita dan sebelum kita untuk menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbedaan di antara siapapun bahwa wajib menerima kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu kelompok yang saya akan sifati ucapan-ucapannya insyaallah ta'ala. Jadi semua kelompok mereka meyakini bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mendahulukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Tsumma tafarraqa ahlul kalam fi tathbitil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarruqan mutabayyinan." Kemudian berbedalah ahlul kalam di dalam penetapan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penetapan yang sangat jelas. فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيض ومن النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وسأمثل لك من كل قول فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراه إن شاء الله تعالى. Kemudian beliau mengatakan terpecah ahlul kalam di dalam kelompok ahlul kalam dalam penetapan kabar dari Rasulullah SAW dengan perpecahan yang sangat jelas. Artinya ahlul kalam sendiri dalam kabar atau menerima kabar dari Rasulullah SAW itu sangat jelas perpecahannya. Ada yang mengikuti taklid dan juga meremehkan penelitian dan melalaikan dan tergesa-gesa untuk mendapatkan kepemimpinan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, aku akan misalkan setiap ucapan dari kelompok yang aku kenal sebagai misal yang menunjukkan bahwa apa saja yang di belakang Rasulullah, yang di belakang insyaallah ta'ala. Jadi maksud dari perkataan ini adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengingkari orang yang mengingkari tentang kevaliditasan sandaran hukum terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan salah satu yang mengingkarinya adalah ahlul kalam, dan ahlul kalam sendiri terpecah belah di dalam apakah sunnah Rasulullah SAW tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau tidak. Ya. Dan kemudian setelah itu penulis membawakan contoh-contoh perpecahan yang terjadi di tengah ahlul kalam. Dia mengatakan kelompok yang pertama, hiyallati angkaratis sunnah jumlatan wa tafsilan. Dialah yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW sedikit ataupun banyaknya. Wa rafadat an takuna sunnatu aslan min usul tasyri' al-islami. Dan ia menolak sunnah Rasulullah SAW menjadi pokok dasar dari pokok-pokok ajaran Islam dalam pensyariatan Islam. Bihujjati anna al-Qur'an al-Karim qad ishtamala ala kulli syai' wa annahu la yumkinu al-itminanu ila al-ahadith allati yarwiha ar-ruwat wa hum bashar yajuzu alaihim al-khata' wa nisyan. Dengan alasan bahwa Al-Qur'anul Karim telah mencakup setiap apa saja dan bahwasanya tidak mungkin kita merasa tenang dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi, karena para perawi itu manusia, kadang dia bisa salah, kadang dia bisa lupa. Ini adalah golongan yang pertama yang menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Yang menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Golongan yang kedua, hiyallati rafadatil hadits in zada al-Quran wa qalat la naqbalu anil ahadits illa ma kana bayanan lil Quran. Dia adalah kelompok yang menolak hadis Rasulullah SAW jika
menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kelompok ini mengatakan kami tidak menerima kecuali dari hadis-hadis yang merupakan pengecualian dan penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kelompok yang ketiga, hiya allati rafadat al-hadits al-ma'rufa bi hadits al-ahad mahma kanat darajatu ruwatihi min al-'adalah wad-dhabt wa la tuqbal min al-hadits illa ma tawatara 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi at-ta'ifatu sawfa adhkuru radd al-imam Asy-Syafi'i 'alaiha fi bayani mawqifihi min khabar al-ahad insyaallah. Dan kelompok yang ketiga yaitu dialah yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jenisnya hadis ahad. Bagaimanapun keadaan hadis ahad tersebut, apakah perawinya adil semua, ya, maka selama dia hadis ahad dia tolak. Dia hanya menerima dari hadis adalah hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata penulis, kelompok ini saya akan sebutkan bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap mereka tentang penjelasan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari hadis-hadis yang ahad, hadis-hadis yang ahad. Wallahu a'lam. Nah, setelah itu penulis menyebutkan cerita panjang bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala membantah, ya, bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala membantah orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ceritanya panjang, mungkin waktu kita tidak cukup. Kita sekarang masuk kepada pertanyaan. Jadi inti yang sudah kita sampaikan tadi adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau membantah orang-orang yang mengingkari tentang sunnah dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Dan orang-orang yang mengingkari sunnah dijadikan sebagai sandaran hukum itu ada 3 kelompok yang mengingkari sama sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara rinci ataupun secara global. Kemudian yang kedua, yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ada tambahan dari Al-Qur'an. Yang ketiga, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika hadisnya ahad, bukan mutawatir. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala disebutkan oleh penulis di sini secara lengkap. Beliau membantah orang-orang yang cuma percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya sama sekali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kita berhenti pada halaman yang ke-100, ya. Ini mohon admin diingat, ditulis. Jadi tidak senantiasa bertanya sebelum kajian. Ya, halaman 100 di paragraf yang pertama. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas pembahasan tadi. Sebelumnya pembahasan kitab Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i, dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kami mengingatkan lagi, mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana pernyataan dari kelompok Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran sekarang ini tidak lengkap dan ada yang disembunyikan oleh Ahlus Sunnah, dari Taufik Ibnu Kemal? Baik, Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaga Al-Quran tersebut. Ayat ini bantahan kepada kaum Syiah Rafidhah yang menyatakan Al-Quran tidak lengkap dan masih disembunyikan oleh Imam Mahdi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang bisa mengeluarkan orang-orang Syiah Rafidhah dari agama Islam karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Keyakinannya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afan Ustaz, ini di luar tema. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika seorang anak perempuan angkat atau adopsi hasil zina menikah tapi nasabnya disandarkan kepada ayah angkatnya? Apakah pernikahannya sah? Mohon penjelasannya Ustaz. Khairan dari Ummu Saka, Indramayu, Jawa Barat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah baik itu anak angkat dari hasil zina ataupun anak angkat dari hasil pernikahan yang sah secara Islam, maka jika mengangkat seorang anak tidak diperbolehkan untuk menyandarkan nasabnya kepada selain bapak kandungnya, atau kalau seandainya dia anak zina maka disandarkan kepada ibu kandungnya atau keluarga ibu kandungnya. Tidak boleh disandarkan kepada bapak yang mengangkatnya sebagai anak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz tadi. Kembali lagi kami mengingatkan para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang mau bertanya melalui WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dari pesan singkat. Afan Ustaz, ini di luar tema lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya bagaimana apabila dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan tapi sekarang insya Allah sudah hijrah, apakah puasa Ramadan yang tertinggal itu apa tetap harus saya ganti? Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i padahal dia adalah seorang yang diwajibkan atas berpuasa Ramadan, maka ini dosa besar. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa menurut orang-orang yang beriman, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i padahal dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, maka annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamar. Dia lebih buruk daripada seorang pezina dan seorang yang pecandu minuman khamar. Wa yashukkuna fi islami, dan ulama-ulama Islam meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan ulama-ulama Islam menuduh dia sebagai seorang yang zindiq, munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya penuh dengan kekufuran. Dan inhilal, yaitu orang yang ateis. Nah, berhati-hatilah jangan sampai seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i padahal dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian apabila ada orang yang dulunya meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan syar'i padahal dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, maka wajib dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Bertobat dengan ikhlas, menyesali, memperbanyak istighfar, kemudian setelah itu dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, lalu dia terus berpuasa, tidak pernah tidak puasa selama dia tidak ada alasan syar'i. Kemudian yang kedua adalah tidak ada qadha atas orang seperti ini, karena ibadah puasa adalah ibadah yang mempunyai waktu tertentu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka ibadah yang mempunyai batasan waktu awalan dan akhiran tidak diperbolehkan untuk dikerjakan di luar waktu. Maka bagi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa alasan syar'i, padahal dia sudah diwajibkan atasnya untuk berpuasa, dengan sengaja dia tinggalkan, tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkannya, maka dia bertobat dan tidak ada qada atasnya menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah mempelajari Islam kepada sunnah dapat disebut sebagai radikal? Mohon pencerahannya, apakah kata radikal berkonotasi dengan kekerasan apa bukan? Dari hamba Allah di Cikarang. Baik, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nasihatkan dalam permasalahan ini, tinggalkan perkataan tersebut, pelajarilah agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dan amalkanlah. Dan banggalah dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis, dan banggalah memperjuangkan agama Islam, dan tidak perlu takut dengan tuduhan radikal atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum pendapat pelaku wisata yang menyediakan tempat berkumpul laki-laki dan perempuan yang pengunjungnya didominasi kalangan remaja? Lokasinya di Sapana dan pengunjungnya lebih banyak yang nginap di sana. Baik, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalamualaikum wa ala alihi sahbihi. Jawabannya adalah bahwa apabila seseorang bekerja di tempat yang seperti itu, asal hukumnya dia diperbolehkan, karena asal hukum tempat-tempat beristirahat, tempat-tempat bertamasya, asal hukumnya bekerja di dalamnya mubah. Tetapi apabila terjadi di dalamnya orang berpacaran, kemudian di dalamnya orang muda-mudi bergaul tanpa batas, maka lebih baik dia mencari pekerjaan yang lain agar tidak terkena syubhat pada dirinya. Wallahu a'lam. Nah. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya sebelumnya. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Utara, nama Muhammad Nur. Mohon penjelasannya tentang syarat hakikat tarikat dan ma'rifatullah, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini istilah terkenal di kalangan kaum sufi atau kaum tasawuf, bahwa apabila seorang ingin beragama Islam, maka dia harus menjalani tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu syariat, kemudian tariqat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Istilah ini belum secara rinci dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang Muslim, kewajiban kita dalam beragama adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, kita kerjakan. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam larang, kita jauhi. Itu sudah mencukupi. Adapun istilah syariat dan tariqat, hakikat, ma'rifat, maka ini istilah jika dia dianggap sebagai sebuah cara untuk beribadah kepada Allah dengan tahapan-tahapan ini, maka ini istilah yang baru, karena belum diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istilah tersebut. Mungkin dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum diajarkan istilah tersebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tugas kita adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah mencukupi tanpa harus terbatas dengan istilah yang baru ada. Tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istilah tersebut. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan para imam tidak mengenal
dari imam yang 4 tidak mengenal istilah tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan Ramadan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau nanya Ustaz, manakah yang lebih afdol tentang wudhu pada saat puasa, berkumur atau tidak berkumur? Saya pernah dengar lebih baik tidak berkumur saat berwudhu pada saat puasa. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkumur-kumur saat berpuasa saat berwudu dalam keadaan berpuasa diperbolehkan dan termasuk daripada kesunahan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya saat berwudu dalam keadaan berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari Luqayd bin Sabrah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan engkau sedang berpuasa. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa tidak terlalu dalam memasukkannya karena hidung merupakan saluran yang bisa menghantarkan kepada tenggorokan. Maka oleh sebab itu kalau ditanya mana yang lebih utama, berkumur-kumur saat berpuasa saat berwudu dalam keadaan berpuasa atau tidak berkumur-kumur, maka jawabannya adalah tetap disyariatkan berkumur-kumur dalam keadaan berwudu saat dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum dari Tasikmalaya. Mau nanya, hampir kebanyakan di Jabar itu mengakunya mazhab Syafi'i, tapi dalam kesehariannya jauh dari mazhab tersebut. Ini bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hati-hati memvonis. Saya nasihatkan hati-hati untuk memvonis. Tadi kan sudah disebutkan tentang bahwa kebanyakan di Jabar, Jawa Barat mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi dalam kesehariannya tidak mengerjakan mazhab Imam Syafi'i. Ini berarti vonis. Apakah Anda sudah benar-benar meneliti bahwa penduduk Jawa Barat yang mengaku bermazhab Syafi'i tidak melaksanakan ajaran Imam Syafi'i? Maka tidak diperbolehkan seseorang bermudah-mudah untuk memvonis yang dia belum maksimal untuk benar-benar menelitinya. Akan tetapi kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, apabila ingin belajar fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i adalah nasirus sunnah. Beliau adalah pembela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mazhab beliau sangat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah manusia seperti ulama-ulama lainnya yang beliau benar dan beliau juga terkadang keliru. Maka apabila pendapat beliau ada yang tidak sesuai ataupun keliru dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada maka dahulukanlah pendapat yang lebih dekat dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya tadi Ustaz. Jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah menyaksikan program pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Di penghujung kajian ini saya ingin mengingatkan beberapa peringatan tentang puasa, karena kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Peringatan yang pertama yaitu berpuasa memberikan peringatan kepada kita agar kita saat dalam kehidupan di dunia juga perlu untuk merasakan rasa lapar, rasa haus. Bahkan merasa lapar dan merasa haus itu adalah kebiasaannya Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sering sekali para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, terutama para sahabat mengatakan lam asba mundu, aku tidak pernah kenyang
semenjak sekian lama. Aku belum kenyang, tidak pernah kenyang semenjak sekian ini, semenjak 4 tahun, semenjak 30 tahun, semenjak 16 bulan, semenjak 3 hari 3 malam. Nah, ini yang patut diperhatikan saat berpuasa adalah kita akhirnya merasakan rasa lapar. Dan rasa lapar ini termasuk dari kebiasaan para salafus saleh. Bukan berarti mereka tidak memiliki sesuatu untuk yang dimakan, akan tetapi mereka kebiasaannya kadang mereka lapar, kadang mereka juga kenyang. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lam asba mundu 4 ashhur. Aku belum pernah kenyang semenjak 4 bulan yang lalu. Bukan berarti lam ajid ma akulu, bukan berarti aku tidak mendapati apa yang aku makan. Walakinni sahabtu qauman kanu yaju'una marratan wa yashba'una marratan. Akan tetapi aku pernah berkawan dengan orang-orang, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang kadang mereka lapar dan kadang mereka kenyang. Kemudian Imam Abu Hamzah mengatakan lam asba' mundu 30 syahran illa li dhaif. Aku belum pernah kenyang semenjak 30 bulan yang lalu, kecuali 1 kali, itu pun ketika aku menerima tamu. Karena ketika menerima tamu, kita menyediakan yang lebih untuk tamu tersebut di hari pertama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan lam asba' mundu 16 syahran. Aku tidak pernah kenyang semenjak 16 bulan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan i'lam anna syab'a, ketahuilah bahwasanya terlalu kenyang itu yuqsil qalba, mengeraskan hati, wa yuthqilul badan, dan memberatkan badan, wa yuzilul fitnah, dan menghilangkan kecerdasan, wa yudha'iful ibadah, dan melemahkan ibadah. Ini akibat terlalu kenyang. Pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari Irak, beliau pergi ke Yaman. Kemudian beliau bertemu dengan guru beliau Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Kemudian disuruh imam oleh gurunya. Saat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau lupa saat sholat. Kemudian ditanya setelah sholat, kenapa engkau lupa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, lam akul mundu 3 ayyam. Karena aku lapar, karena aku tidak makan semenjak 3 hari 3 malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari puasa kita belajar keutamaan lapar. Kalau kita ingin menarik garis merah, sebenarnya urusan makan ini kaedahnya bagaimana sih? Maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kaedah makan adalah yada'u ta'amahu wa huwa yashtahi. Dia meninggalkan makanannya saat dia sedang ingin. Meninggalkan makanannya saat sedang ingin. Jadi sudah makan, masih ingin, maka cukupkan. Ya, cukupkan. Kemudian kaidah yang lain juga disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan kum min ta'amika wa anta tashtahi wa la taqum min ta'amika wa anta tashtaki. Yang artinya bangunlah, berhentilah dari makan dalam keadaan engkau masih menginginkannya, dan jangan engkau bangun, jangan engkau berhenti dari makan dalam keadaan engkau merasa sakit darinya. Orang apabila kalau sudah makan, kan buka puasa itu terlalu banyak makan, akhirnya kembung perutnya, habis makan malah dia ini kan itu yang dimaksud oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Bangunlah dari makanmu saat engkau masih menginginkannya. Artinya berhentilah dari makan saat engkau masih menginginkannya. Dan janganlah engkau bangun dari makananmu dalam keadaan engkau sangat sakit karena engkau terlalu kenyang. Orang kalau sudah kekenyangan kan Nah, ini tidak boleh seperti itu. Dan subhanallah, ada hadis
yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi sebenarnya diambil dari hadis Rasul SAW riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun min nafas, yang artinya cukup bagi anak Adam beberapa suapan saja untuk menegakkan punggungnya. Kita itu makan kan untuk agar tegak punggung kita, ya. Makanya kalau kita lapar kan sering nunduk, kalau kita puasa sering nunduk karena kita lapar. Nah, untuk makan untuk menegakkan beberapa suapan saja. Kalau seandainya hawa nafsu kita mengalahkan diri kita, maka boleh lebih dari beberapa suap, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Jangan 3/3-nya untuk makan dan minum, ya, akhirnya begah, ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam Syarh 50 hadisan min Jawami'il Kalim. Hadis ini merupakan tambahan dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ditambah oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini menunjukkan bahwa hadis ini pendek tetapi syarat makna, ya. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau menyebutkan tentang faedah menarik dari seorang dokter yang bukan beragama Islam. Kata beliau, dokter yang bukan beragama Islam ini mengatakan, "Lau alimal uqala wa an hadzal hadits wa amiluhu la ughliqatil mustashfiyah." Kalau seandainya orang-orang berakal mengetahui hadis ini dan mengamalkannya, maka niscaya rumah sakit akan tertutup karena tidak ada yang sakit akibat mengamalkan hadis ini. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Ini adalah peringatan pertama. Peringatan yang kedua yaitu sebagian orang berbuka kadang-kadang terlalu banyak menu berbukanya. Akhirnya padahal yang dimakan cuma sedikit, akhirnya masih tersisa banyak. Cuma dicicip saja. Ya, dia cuma cinta mata saja. Tapi pas akan buka, yang dimakan hanya sedikit, akhirnya terbuang. Kalau seandainya sisa makanan tersebut diberikan kepada orang yang miskin, orang yang fakir, yang memerlukan, maka ini baik. Tapi kalau seandainya dibuang di tempat sampah, maka ini termasuk sikap yang mubazir, dan itu tercela, dan itu tidak elok. Karena orang-orang yang mubazir itu adalah kawan setianya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Maka hati-hati, jangan membuang-buang makanan saat berbuka puasa. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas ikhtitam dari Ustadz tadi. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum dibacakan karena waktu yang sudah habis, dan kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila sebelumnya ada beberapa kesalahan, dan kami tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.